kelihatan baik. Oke. Waduh, hujan. Baik, sebelum kita masuk di suara saya kedengaran ya, Dani? Iya, Bapak. Iya, Pak, Baik. tapi putus-putus, Pak. Sedikit Putus-putus. Putus-putus ya. Apakah terlihat materi saya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Baik. Kalau di kemarin kita belajar tentang transportasi ya. Nah, di transportasi kita pasti ada sumber, ada tujuan. Ya. Ada sumber, ada tujuan yang tentunya ini menjadi fokus kita dalam proses pembelajaran. Jadi ada supply dan demand. Nah, banyak mahasiswa yang kalau tugas akhir mereka ngambil tentang transportasi. Ada supply chain, ada yang tadi pagi itu ada yang ujian ngambil tentang konsep transportasi tapi tidak memahami transportasi. Oleh karena itu kalian harus betul-betul memahami proses transportasi ini. Jadi pasti ada sumbernya, terus pasti ada tujuannya. Nah, seperti yang kemarin bahwa dari ke, jadi misalnya dari pabrik 1 menuju ke gudang 1 misalnya. Dari pabrik 1 menuju ke gudang 2 dan begitu seterusnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan supply demand. Jadi ada sumbernya, ada tujuannya. Berarti sumbernya adalah dari pabrik 1 akan menuju kepada gudang 1. Nah, ini kemarin kita sudah bahas dan sudah banyak yang mengerjakan. Hasilnya juga sudah bagus. Tapi ada beberapa studi kasus yang menjadi latihan kemarin. Latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Saya akan lihat mahasiswa yang sudah ngumpulin. Nah ini saya tutup hari ini atau besok. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan, besok terakhir. Nah, kalau tidak mengumpulkan, saya anggap kalian tidak masuk dan tidak menyetor tugas. Jadi besok terakhir. Nah, jadi kalau ada yang tidak store, nanti akan missing kayak gini nih. Missing. Kita akan coba mata tugas dari Ifadatul Mukarromah. Tugas 2. Suara saya kedengaran ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Hujan soalnya deres. Bising, Pak, bising. Ya, saya coba download punyanya Ifadatul. Kita akan coba bahas. Nah, kita masuk di latihan 1. Nah, ada PT Tony di sini dengan soal kayak gini, 300, 350, terus
400. Oke, ininya juga sudah 15, 2, 11. Ini yang dicari, ya. Ini juga dicari. Nah, jadi seperti latihan kemarin, ininya sama dengan 400, 500, 150. Kita lihat servernya di data, terus kita lihat solver di sini. Tuh, nggak ada solvernya. Solver, oke, max. Ini nggak ada solvernya, Mbak. Yang di total masuk mungkin ya, Pak. Mana? Yang di total masuk. Di gimana solver. Jadi nggak ada solvernya dia. Jadi nggak ngerjain. Ini nggak ada solvernya juga. Ini manual berarti. Baik, saya kasih contoh ya. Andai kata ini 0 semuanya, maka sama dengan kita tentuin objektifnya. Mana yang akan kita cari? Nah, ini berikutnya adalah by variable cell. Mana yang akan kita hitung? Terus berikutnya adalah menambahkan solver. Maka solvernya, halo? Tapi di Excel saya ada, Pak. Di mana? Di Excel saya ada servernya. Oh, solvernya ada. Di sini tidak ada. Kenapa ya? Punyamu Windows Office berapa? Office berapa yang di situ? Bentar, Bapak. Saya ada nih terekam. Jadi kalau contohnya masih terekam. Ya. Jadi adik-adik sekalian pastikan nanti adalah nilai-nilai yang ada di constraint ini berarti ada D27. D27 itu mana? Ada di sini. D27 sama dengan D29. D27 sama dengan D29. Ini ya. Ini ya D27, D29, D27 ini baru yang ininya. Yang H23 sama ininya. Coba sekarang kita selesaikan yang ini.
yang latihan ini ya. Solver kita C7 sampai E9. Oke, sudah benar. Baru kita masukkan constraint-nya. Berarti ini sama dengan ini. Ya, terus di add lagi. Ini sama dengan ini. Add lagi ini sama dengan ini ya. Oke. Add lagi adalah ini, total keluar sama dengan juga ya ini ya. Sama dengan ini. Add ini sama dengan ini. Add ini sama dengan ini. Oke, sudah oke. Nah, ini sudah ada subject to constraint itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus habis itu di solve. Nah, terus di oke. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, jadi kalau tersimpan nanti nyimpannya dalam bentuk solver supaya ininya terekam. Kalau tidak terekam, nyimpannya tidak dalam bentuk solver. Ya, jadi jangan lupa disimpan. Nah, jadi pastikan sebelum dikirim ininya ada semua. Ya, teman-teman mahasiswa jangan asal kirim. Nanti yang belum bisa di-upload ulang. Paham ya? Yang ini pabrik WHP 2058 ya. Ininya 90 ton. Oke. Ininya 50, 110, 40. Oke, didapatkan diminta apa nih? Ke gudang-gudang penjualan. Suatu perusahaan mempunyai jawaban 1869, benar. Terus yang ini 110. Oke, demand-nya supply ya. Jadi permintaannya, terus ini adalah pasokannya. Oke. Ya, pada prinsipnya sudah oke semua. Tolong nanti yang belum terekam dikirim kembali. Apakah ada pertanyaan terkait dengan masalah transportasi? Apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Nggak ada ya? Ya Pak. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi kita sudah belajar tentang transportasi. Berikutnya kita akan belajar tentang penugasan. Nah, penugasan ini namanya assignment. Ini hampir sama dengan transportasi. Nah, kalau penugasan ini memastikan bahwa sumber daya pada satu lokasi ya, assignment atau tugas pekerjaan. Jadi tidak hanya proses pengiriman, tetapi bisa saja penggunaan dari
karyawan, ini nanti pekerjaannya apa saja, atau penggunaan mesin. Jadi bagaimana mesin-mesin digunakan. Ya, jadi dioptimalkan cara kerja dari mesinnya. Nah, berikutnya konsepnya adalah kalau kita menggunakan penugasan adalah dianggap normal apabila jumlah sumber daya sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi misalnya nanti Anda memiliki 10 karyawan, akan ditugaskan di beberapa mesin untuk bekerja memproduksi misalnya. Nah, dia ada shift pagi, shift malam. Nah, ini yang perlu dioptimalkan. Nah, permasalahan penugasan ini, kasus penugasan lebih mudah dipahami ya dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerjaan. Nah, masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot waktu. Ada biaya upahnya, dan lain-lain. Jadi ada time, waktu. Jadi orang bekerja maksimum sehari berapa? 12 jam misalnya. Atau mesin bekerja dalam satu hari full berapa jam. Nah, itu harus diatur. Nah, paling banyak ini dipakai untuk penjadwalan. Jadi penjadwalan dokter, penjadwalan perawat, dan seterusnya. Nah, masing-masing pekerja dapat masalah ini paling banyak digunakan ke pekerja ya untuk mendapatkan nilai atau biaya yang minimum. Nah, contoh studi kasus. Nah, misalnya sebuah perusahaan memiliki 3 pekerjaan ya yang akan dilakukan oleh 1 orang tenaga ahli. Nah, untuk menyelesaikan itu masing-masing pekerja memiliki tarif yang berbeda-beda untuk menyelesaikan. Misalnya orang 1 untuk mengerjakan tugas 1 dia tarifnya 40. Kalau mau mengerjakan tugas 2 tarifnya 42. Kalau mengerjakan tugas 3 tarifnya 79. Oleh karena itu setiap pekerjaan biayanya beda-beda. Sekarang misalnya orang kedua, tugas 1 dia 65, tugas 2 36, itu pembiayaannya. Nah, pertanyaannya adalah pekerja mana yang harus ditugaskan ke pekerjaan mana sehingga total biaya pekerjaan untuk 3 pekerjaan ini biayanya minimum. Ini kan problem ya. Jadi bisa kalian masukkan satu persatu. Nah, maka kita jawab dengan cara solver ya. Kalau kita punya orang 1, orang 2, orang 3, ada tugas 1, tugas 2, hampir sama dengan cara metode transportasi. Ya, cara transportasi dibuat yang atas dulu, baru yang bawah ini adalah proses yang dicari. Yang warna kuning ini proses yang dicari. Nah, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ini adalah yang ditanya berapa jumlah tugasnya. Jika masing-masing 1 orang ini nanti pekerjaannya adalah dikerjakan oleh 1 orang. 1 orang mendapatkan pekerjaan tugas mana saja. Nah, kebutuhannya untuk masing-masing pekerjaan, tugas 1 butuh 1 orang, tugas 2 butuh 1 orang, tugas 3 butuh 1 orang. Berapa biaya totalnya kalau biaya proses pekerjaannya adalah 40, 42, 79. Maka dengan cara yang sama tadi dengan menggunakan pendekatan solver, kalian yang pertama adalah menjumlahkan ya. Jadi ini menggunakan sum, dari sini di sum. Terus yang ini juga di sum. Ini adalah ini kali apa? Kali jumlah orangnya. Nah, ini kan
ini kali ini. Jadi kalau ini 0, 0, 24 kali 1, 24. Ya. Jadi biaya dikalikan distribusi orangnya. Sehingga biaya totalnya yang paling minimum adalah 124. Jadi jangan lupa bahwa yang dipilih adalah minimum, bukan maksimum. Paham ya? Paham enggak? Bisa dimengerti? Atau ada yang belum paham? Baik, berikutnya ada penugasan, hampir sama dengan tugas yang tadi. Yang pertama adalah sebuah bengkel tersedia 4 orang mekanik ya. 4 orang mekanik M1, M2, M3 sampai M4. Ini adalah orangnya. Ditempatkan pada bengkel B1, B2, B3, B4 ya. Nah, pemilik bengkel telah memperoleh data nilai prestasi keempat tersebut. Ini adalah biayanya. Berarti kalau mekanik 1 bekerja di bengkel 1, upahnya adalah 67. Kalau mekanik 1 bekerja di bengkel 2 adalah biayanya 76. Nah, pertanyaannya adalah pekerja mana yang harus ditugaskan ke pekerjaan mana? Artinya bagaimana distribusinya ini supaya total biaya pekerjaan untuk 4 pekerjaan, ini keliru ya, untuk 4 pekerjaan ini biayanya minimum ya, ini nanti direvisi untuk 4. Silakan, ada yang mau menjawab bisa share screen dengan cara cepat. Saya kasih bonus nilai